Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Pak Dr. Ismail DP, MPD, dan Ibu Dr. Nur Hasana, MSI. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2, yang dimana kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator Muawana Latukon Sina, dan pemateri pertama yaitu Kakak Ivaldin Hadi, dan pemateri yang kedua yaitu Kakak Nova Dwi Lestari, dan pemateri yang ketiga yaitu Ibu Julianti Pati, dan pemateri yang keempat yaitu Ibu Fatma Pati. Dan saya akan mempersilakan anggota kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Sistem Informasi Manajemen pada Lembaga Pendidikan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Iya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi kami. Yang pertama, latar belakang. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, tidak dibatasi waktu dan tempat, khususnya dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen pendidikan, dan yang kedua, apa tujuan sistem informasi pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, apa manfaat dari sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan, dan yang keempat, bagaimana peran informasi manajemen pada lembaga pendidikan. A. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen mengandung arti sekumpulan orang, seperangkat, pedoman, dan pemilihan peralatan pengolahan data, menyimpan, mengelola, dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi kepada manajer agar dapat memanfaatkan pada waktunya secara efisien. Poin berikutnya yaitu mengenai tujuan dari sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan, di mana tujuan dari SIM ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama bagi pihak sekolah dan juga yang kedua bagi peserta didik itu sendiri. Jadi tujuan sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan bagi pihak sekolah yaitu yang pertama untuk mempermudah proses pengelolaan data akademik maupun non-akademik di dalam sekolah itu, dan yang kedua menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dalam proses pengajaran. Sedangkan yang ketiga yaitu menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar dalam proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Setelah itu, tujuan dari sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan bagi peserta didik itu sendiri, di mana yang pertama yaitu untuk menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non-akademik, dan yang kedua untuk membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan sedangkan yang ketiga yaitu untuk membantu siswa dalam persiapan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang akan diampu mereka. Manfaat sistem manajemen informasi pendidikan dapat dilihat dari beberapa poin. Yang pertama yaitu hal koneksi dan setting. Koneksi dan setting ini merupakan koneksi database sekolah, setting tahun ajaran, dan setting kurikulum. Pihak sekolah bisa men-setting tahun ajaran dan kurikulumnya dengan lebih mudah melalui database yang sistematis, sehingga bisa memudahkan stakeholder sekolah yang ingin mengaksesnya. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan adalah pengelolaan data-data yang terkait dengan siswa, misalnya track record seorang siswa dalam melanggar kedisiplinan, data-data siswa berprestasi, data siswa yang mendapat beasiswa, pemindahan atau mutasi siswa, hingga data-data alumni sekolah. Yang ketiga yaitu pengelolaan akademik. Pengelolaan akademik adalah penyediaan laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, dan absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Yang keempat, pengelolaan data guru. Data-data yang masuk dalam kategori ini merupakan manajemen biodata guru dan karyawan.
Yang kelima, pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat urgen dalam suatu instansi. Persoalan dan kegunaan sumber dana juga merupakan hal yang sangat sensitif karena terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sebuah instansi. Pengelolaan keuangan diantaranya manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi BOS, dan kegunaannya, biaya tambahan seperti praktikum dan biaya ekstra. Yang terakhir adalah pengelolaan dan penertiban administrasi perpustakaan. Pengelolaan buku, dalam hal ini yaitu judul, kategori, dan deskripsi. Sangat penting demi terjaganya data semua buku dan karya-karya yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah, sehingga bisa dimonitor lebih mudah. Hal lain yang bisa dilihat dengan adanya sistem informasi manajemen berkenaan dengan status keanggotaan dan peminjaman. Seperti jurnal keluar masuk buku, laporan-laporan terdiri dari statis peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan pengembalian. Dibantu oleh bawahannya. Karena sistem informasi pendidikan tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi sekolah atau pendidikan, tetapi dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Maka terjadilah pembagian tugas oleh pimpinan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran sistem informasi manajemen pendidikan yang sering digunakan di antaranya sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah juga sudah diterapkan dengan baik, yaitu contohnya, sudah beberapa tahun belakangan ini, siswa sekolah menengah atas dan sederajat sudah melaksanakan ujian nasionalnya dengan berbasis komputer. Berikutnya, dan dalam proses pembelajaran sehari-hari, sudah banyak juga sekolah yang menggunakan sistem informasi digital atau disebut juga dengan istilah belajar secara online, menggunakan suatu situs atau aplikasi tertentu di sekolah masing-masing. Peran penting sistem informasi manajemen pendidikan dalam sekolah. Mempermudah kegiatan atau pekerjaan di sekolah, contohnya untuk mengakses soal-soal siswa bisa mencarinya di aplikasi atau situs yang sudah dikelola oleh sekolah tersebut. Begitu juga dengan masalah data-data sekolah, untuk menginput data sudah secara online. Begitu juga untuk mencarinya kembali apabila dibutuhkan akan lebih cepat dan mudah lagi karena menggunakan sistem informasi manajemen yang baik dan teratur. Peranan sistem informasi manajemen pendidikan yang baik, mempermudah dalam pengambilan keputusan dan juga mempercepat pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu dan akurat. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen pendidikan adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran aliran informasi, kontrol kualitas, dan kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu manfaat dari sistem informasi manajemen, yaitu dapat mempermudah pekerjaan dalam memberi data, mengakses, dan mengelola informasi. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen berperan dalam pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas organisasi, pengembangan tugas dan wewenang telah dilakukan berdasarkan potensi masing-masing pendidik.
Dengan adanya sistem informasi manajemen tenaga pendidik dapat mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat disajikan acuan bagi pimpinan untuk memilih tindakan alternatif untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Itulah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.